Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu yang besar harapan kita. Mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang mana di perjumpaan terakhir kita masih membaca seputar bahwasanya apabila ada nas yang semacam melarang dzikir nyaring, maka yang dimaksud, yang dilarang itu apabila nyaringnya balabihanan, bukan mutlak kada boleh dzikir bersuara nyaring. Yang dilarang adalah yang balabihan. Yang dilarang adalah yang suara dzikirnya di atas pada kebutuhan labih, sampai kepada wa yadullu lidzalik sharihan, dan termasuk yang menunjukkan akan hal tersebut secara gamblang, sharih, haditsu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadits dari Abu Musa Asy'ari, qala, Sayyidina Abu Musa Asy'ari berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, ujar Abu Musa Asy'ari, kami bersama-sama Rasulullah. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Apabila kami mulai berjalan menuju lembah. Nah, jadi ini riwayatnya kayak ini kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan sahabat, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Abu Musa Asy'ari, melakukan perjalanan rombongan Rasulullah. Ketika melewati wilayah yang mulai menuju turunan gunung ke arah lembah, nah tadinya dataran tiba-tiba berturun menuju lembah, melandai. Ujar Abu Musa Asy'ari, kami pun berucap la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi berzikiran sahabat-sahabat nyaring. Irtafa'at aswatuna, sampai suara kami itu nyaring benar, naik. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Rombongan sahabat nih, Rasulullah ada di muka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun berucap, ya ayyuhan nasu, wahai sekelompok manusia, irba'u ala anfusikum, tenanglah kalian, lemah lembutlah. Irba'u ay urfuku wala tujhidu anfusakum, jangan berlebihanan zikirnya. Rupanya zikirnya tuh nyaring, la ilaha illallah, Allahu Akbar, irtafa'at aswatuna. Nabi menegur, wahai sahabat, wahai rombongan, irba'u ala anfusikum. Qala al-Hafidz, irba'u ay urfuku wa la tujidu anfusakum. Santai saja bahasa kita, jangan kenyaringan benar. Zikir silakan, jangan nyaring benar. Dari hadits ini
Fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama amarahum birifqi. Di hadis ini Rasulullah menyuruhkan lemah lembut saja, jangan nyaring benar. Nah, kalimat Rasulullah menyuruh irba'u ay urfuku, ini dalil Nabi kada melarang zikir nyaring benar. Tapi Nabi melarang kalau berlebihanan. Santai aja kada usah nyaring benar. Irba'u ala anfusikum. Seandainya kada boleh zikir suara kadengaran orang sekitar, Nabi kada menyuruh irba'u, santai aja. Nabi akan berucap uskutu, berdiam, jangan bersuara. Tapi perintahnya kada berdiam. Ujar Nabi irba'u, jangan berlebihan kalau diartikan. Urfuku, berbelas kasihlah kalian pada diri kalian masing-masing. Wala tujhidu anfusakum, jangan berlebihan. Wa huwa yaqtadi tarkasya al-mufrid la tarka asla jahri jam'an bain adillah. Ketika Nabi menyuruh irba'u, maka ini mengerucut pada kesimpulan bahwasanya jangan baku ciak berlebihan, itu nang ditagur. Bukan berarti jangan bersuara sama sekali dalam zikir. Ini dalil kita juga. Wa minhu yadhharu aidan anna murad bil jahri fi qouli ta'ala wal qurabaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Dari penjelasan ini tadi pun nang sebelum-sebelumnya juga, maka jelaslah dan nampaklah juga maksud dari ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, pada dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan tadarru, dengan bujur-bujur sungguh meminta, wa khifatan, dan dengan suara nang kada nyaring, waduna jahri, dan kada sampai jahar benar, minal qaul, daripada ucapanmu. Huwa, yang dimaksud di sini duna jahri, asyahul balik, dikir nang mana berteriak berlebihan, la mutlaqul jahri, bukan berarti nang dilarang bersuara sampai kedengaran. Nang dilarang kalau berlebihan. Jam'an bainahu wa bainal ahadits as-sahihah ad-dala ala masyru'iyyatil jahri bil qawli bi dzikri wa istihbabih. Kenapa kayak itu cara mentafsirkannya? Sebagai bentuk kita menjamak, mengumpulkan dari banyak riwayat-riwayat lain yang menjurus dan mengerucut akan dianjurkannya zikir suara nyaring. Jadi kada boleh makai satu dalil dibuang yang lain. Harus dipahami, digabung, hanya disimpulkan. Ada hadis-hadis yang sudah kita baca semalam yang mengerucut kepada disunahkan bersuara nyaring, lalu ada hadis yang menganjurkan untuk kada nyaring. Jangan dibuang sebuting dipakai. Pakai keduanya. Bagaimana memakai keduanya? Dipahami kesimpulannya. Salah satunya yang dilarang nyaring kalau berlebihan. Sehingga kada bertentangan dengan hadis anjuran zikir suara nyaring yang lain. Nah, kayak itu cara memahami kesimpulan hukum. Jam'an bainahu wa bainal ahadits as-sahihah ad-dala ala masyru'iyyatil jahri bil qawli bi dzikri wa istihbab. Nah, ini jelas. Artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah boleh zikir bersuara kedengaran orang di sekitar kita. Hanya saja semalam sesuai situasi dan kondisi, itu afdalnya. Kalau dengan kita suara zikir nyaring terganggu orang yang lagi sholat para kita, maka genetik. Kalau keadaan terganggu, maka nyaringi. Karena dengan suara nyaring zikir kita, tapi dengan catatan kada berlebihan nyaringnya, dengan bersuara zikir itu lebih bisa memfokuskan kita dan lebih bisa kita mentadabbur dengan apa yang kita baca. Selanjutnya pulang, ma hukmut tamayul inda zikri.
Apa hukumnya berguyang-guyang awak di dalam zikir? Nah, ini penting. Rancaklah pian melihat orang berzikir itu awak tahuyung-huyung. Mengertilah bahasa tahuyung. Tamayul dalam bahasa Arab. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh tamayul, berguyang-guyang. Apa hukumnya itu? Boleh kada? Jangan asal goyang aja, harus tahu kita apa pembahasan ini, apa dalilnya, boleh kada kayak itu. Ada yang bukan awak, gulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama tamayul juga tuh, bergoyang. Ada yang kiri kanan goyang, ada yang la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang ekstrim lagi sampai berdiri-diri. Pernah latihan melihat zikir Thariqah Samaniyah? Itu sama tamayul. Nah, kita yang belajar dalil-dalil harus tahu dasarnya. Ada orang awam melihat nangka itu, apa nih, wah kada bujur. Nah, kada belajar. Melihat orang zikir Thariqah Samaniyah nang seawakan sambil berdiri, bingung aja lalu, wah ini aliran sesat nih. Jangan langsung pada aliran sesat. Orang ada dasar, ada sembarang. Nah, termasuk nih pembahasan nih. Rawa Abu Nu'aim an Abi Arakah. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abi Arakah. Qala, Abu Arakah berkata, Shalla Aliyun al-ghadata. Suatu hari Sayyidina Ali sembahyang subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Ketika tuntung salat subuh, thumma labitha fi majlisihi. Sayyidina Ali tetap duduk di tempat sidin sembahyang. Setelah salam tetap duduk zikir. Hatta rtafa'ati syamsu qaidarumhin. Sampai matahari naik. Artinya sampai waktu isyraq. Jadi berzikir Sayyidina Ali tuntung subuh sampai waktu isyraq. Ka'anna alaihi ka'abah. Seakan-akan ujar Abi Arakah, aku lihat Sayyidina Ali itu dalam keadaan sedih. Ada sesuatu yang dipikirkan, ka'abah dalam bahasa Arab. Thumma qala, lalu setelah tuntung sidin zikir, waktu isyraq tadi sudah, Sayyidina Ali lalu berucap, laqad ra'aitu atharan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama ara ahadan yushbihuhum. Nah, ini di zaman Sayyidina Ali sudah tua lah. Rasulullah sudah meninggal dunia. Sebagian besar sahabat yang tua-tua sudah meninggal ketika hadis ini terjadi nih. Kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah tua juga. Sayyidina Ali dilihat lagi sedih, lalu berpandir Sayyidina. Sungguh aku telah melihat sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah, artinya kawan-kawanku bahari dari sahabat yang tua-tua zaman kami bahari ketika lawan Rasulullah masih, fama ara ahadan yushbihuhum. Di zaman ini tidak ada seorang pun aku lihat yang mirip dengan mereka para sahabat-sahabat bahari. Artinya ini di zaman yang hanyar, generasi hanyar yang ditamui Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali kan Rasulullah meninggal masih Sayyidina Ali itu. Jauh umur Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Paling anumnya di antara empat Sayyidina Ali. Nah, ketika Sayyidina Ali tua, di generasi hanyar, generasi tabi'in yang kada bertamu Rasulullah, generasi anum-anum, ujar Sayyidina Ali, aku lihat wahyu ini kadang-kadang menyerupai bagaimana sahabat-sahabat bahari. Jauh kualitasnya kayak itu. Wallahi, demi Allah, jar Sayyidina Ali, in kanu la yusbihuna syu'dan ghubran sufran. Sahabat-sahabat bahari di waktu sekarang kayak ini, di waktu subuh kayak itu, kayak sekarang maksud Sayyidina Ali ini, mereka itu ketika subuh dalam keadaan syu'dan, baju mereka penuh dengan compang-camping,
Artinya sahabat-sahabat Bahari Sayyidina Ali kadang memperhatikan penampilan fisik. Ash'af, bajunya asal-asal aja. Artinya kadang kayak generasi saat itu nang rapi, bagus, kain larang. Syu'than, baju standar aja mereka. Ghumran, berdebu. Awak mereka berdebu. Sufran, wajah mereka pucat. Kenapa kayak itu? Karena semalaman gak ada guring mereka ibadah. Baina a'yunihim mitlu rukabil mi'za, di wajah-wajah mereka itu kelihatan nampak ada guratan-guratan kesedihan. Artinya guratan rasa takut kelihatan dari wajah sahabat-sahabat Bahari. Ini Sayyidina Ali membandingkan dengan generasi yang hanyar itu. Qad batu yatluna kitabullah, mereka semalaman hanya membaca kitab Allah Al-Quran. Ada beguringan sahabat-sahabat Bahari sampai subuh. Lalu pagi-pagi subuh tuh pucat, baju berdebu, baju compang-camping, kadang memperhatikan kerapiannya. Yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim. Mereka semalaman membaca Quran sambil mereka sujud, sambil mereka ruku. Artinya semalaman sholat aja sampai subuh. Generasi Bahari, ujar Sayyidina Ali. Nah, lalu ada ucapan Sayyidina Ali, idza dzakarullah, sahabat-sahabat Bahari itu kalau berzikir menyebut ngaran Allah, madu, mereka beguyang. Nah, ini dalil tadi nih, zikir beguyang. Sayyidina Ali berbicara bagaimana pengalaman Sidin melihat sahabat-sahabat senior Bahari. Mereka sahabat Bahari khusyuk, pucat muha, semalaman gak ada guring. Lalu ada kalimat wa idza dzakarullah. Apabila mereka berzikir sahabat senior itu, madu kama tamidu syajaratu fi yaumi rih. Mereka beguyang-guyang sebagaimana pohon itu beguyang di hari banyak angin bertiupan. Nah, Sayyidina Ali memberi contoh sahabat Bahari generasi awal tuh kalau zikir beguyang Sidin. Awak mereka beguyang sebagaimana beguyangnya pohon-pohon ditiup angin deras. Padahal yang ditiup pohon tuh ditiup angin, pohon-pohon yang tinggi itu nah. Pohon parah, pohon-pohon yang angin musim yaumurih, musim angin, nah beguyang. Kayak itu gambaran sahabat-sahabat Bahari ketika zikir. Nah, ini dalil bahwa beguyang ketika berzikir sahabat itu menggawi di zaman Rasulullah hidup dan kada pengingkaran dari Rasulullah. Namun kita belajar kayak ini, kada heran kita melihat nang zikir-zikir beguyang, karena memang awak kita ini, tubuh kita inilah didesain itu model ada efek kalau kita tuh mengkhusyui sesuatu. Dia nih nonton bola, kawalah berdiam wara, lagi tegang-tegangnya Argentina Spanyol nih, final, wah, maharit. Padahal kada dihendaki bergerak tuh, sadarlah biar kadang, nah, biar, nah Messi, nah kartu merah, awaknya bergerak. Memang batang tubuh kita tuh kayak itu ada respon. Kalau kita lagi fokus pada sesuatu, menghayati bujur, awak kita tuh bergerak, ada respon. Kadusan yang melihat bola, kita dudukan pinggir jalan nih, di jalan beli. Melihat kekanakan laju berkendaraan. Nah, ya, beristilah kanakan hiung. Kita melihatnya maharit. Awak kita bergerak. Mengerti lah? Memang kayak itu. Termasuk dalam zikir. Kita ini kalau mengulang kata-kata, lafaz-lafaz zikir yang sama, teguyang awak. La ilaha illallah diulang 100 kali. Kadang kau diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ada yang kurang. Tapi la ilaha illallah, la ilaha. Nah, karena ada model kontak, ada respon di batang tubuh untuk dengan apa yang kita khusyui.
Napa nang kita tadabbur. Nah, sahabat-sahabat kayak itu, kalau zikir saking khusyuknya awak beguyang, madu jar Sayyidina Ali. Beguyang kama tamidu syajaratu fi yaumi rih, sebagaimana pohon beguyang di musim angin. Tidak lihat. Jangan lagi heran, aliran apa nih zikir beguyang-guyang loh. Ada dalilnya orang, ada kamu pian menyenyalah. Biasanya nang protes, orang nang ketujuh protes, orang nang ketujuh ingkar, menandakan kosongnya isi kepala. Karena ada belajar. Inya memvonis dan menilai orang sesuai dengan maklumatnya, sedangkan maklumatnya sedikit. Menurut inya kebenaran apa yang di kepalanya, sedangkan yang di kepalanya tuh sempit. Kalau orang semakin banyak membaca, semakin banyak mengaji, semakin banyak belajar dalil-dalil, kadang mudah membid'ahkan orang. Kadang mudah memvonis ini sesat. Zikir, thariqah samaniyah gitu. Wah, sesat nih bid'ah. Kitab apa aja? Kamu baca sudah. Waninya menyalahkan. Oh, aku belajar lawan guru A, guru B. Membaca ada. Belajar ilmu dedang aran wara. Baca kitabnya ada. Mendobit ada. Mana mau itu memvonis orang. Orang yang luas bacaannya, semakin luas bacaan seseorang, semakin bijak dalam menilai sesuatu. Kadang mudah menyalahkan. Coba biar lihat itu kekanakan TK. Kekanakan TK itu diberi satu teori. Amun begini, maka begitu, jarbian. Kekanakan TK. Melihat orang tua kada sesuai dengan teori yang diserapnya tadi. Disalahkan ya orang tua. Nggak boleh gitu jika kekanakan TK. Nggak boleh gitu, kata ayahku. Jangan gitu. Lalu ini menyalahkan, padahal ini hanya belajar satu konsep, lalu berani menyalah-nyalahkan orang yang jauh lebih tua pada inya. Nah kayak itu juga orang yang sedikit bacaan, kayak anak TK ini, membid'ahkan orang, menyalahkan orang, bacai lagi dalil-dalil, zikir beguyang tuh ada dasarnya. Sahabatnya kayak itu, nah maaf lah. Intinya kayak ini, simpulnya. Orang yang mudah mengingkari dan menyalah-nyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan praktek amaliyah kelompok tertentu, itu tanda maklumatnya sempit. Kada luas bacaan. Orang semakin luas bacaan dan pengetahuannya, kada mudah memvonisnya. Ini kaji dulu, mungkin ada dasarnya. Oh ternyata ada pendapat ulama fulan, pendapat ulama A, pendapat ulama B. Oh kada bebarap. Fikih itu luas. Al-awam la madhhab lahum. Kalau awam, kita kada kau memvonis menilai dengan satu sudut pandang mazhab Syafi'i ya. Bisa jadinya dibenarkan di mazhab lain, sehingga jangan mengingkari gitu. Nah, itu. Nah, ini tadi Sayyidina Ali berkisah. Fanhamalat a'yunuhum hatta tuballa wallahi thiyabuhum. Lanjutannya jar Sayyidina Ali, sahabat-sahabat senior bari beguyang zikir. Ya jar ulang tadi, tubuh kita ini ada respon kalau khusyuk dalam sesuatu. Nonton bola nih, Prancis, Argentina. Kada lihat salah. Siapa musuh Prancis tadi? Apian yang paham, Persetap maksudnya. Persatuan sepak bola Tabalon. Melihat, menggocek, menendang, nah, aja. Ada respon awaknya. Kawan dia kadang pas ikut, nah kenapa ini kayak itu aja, bebenar muha kawan. Nah zikir kayak itu juga kalau kita khusyuk pada sesuatu, terbawa-bawa, dan itu ada apa-apa. Sahabat pun kayak itu, beguyang. Sehingga mereka setelah zikir beguyang, mata mereka jar Sayyidina Ali deras berkecuran banyu mata, hatta tubal thiyabuhum, sampai baju mereka basah dengan sebab banyu mata tadi. Wallahi laka'anna qauma batu ghafilin, demi Allah jar Sayyidina Ali zaman wahini generasi saat itu nang sidin lihat seakan-akan mereka ini guring di malam hari dalam keadaan lalai. Kada ada sesamaannya lawan sahabat bari. Nah itu maksud hadis. Cuman yang kita fokus di sini, madu kama tamidu syajaratu fi yaumi rih. Mereka sahabat kalau berzikir madu beguyang. Bahkan Sayyidina Ali tambahi, sebagaimana beguyangnya pohon di hari musim angin.
Beguyang pohon. Di musim angin deras, ada yang beguyang, angin deras. Itu. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ulama arifin billah, inna lidzikri salatan wa mukhamaratan batiniyatan ya'lamuha arbabuha. Ini nang jero tadi. Sebagian ulama arifin berkata, sesungguhnya zikir itu memiliki hal yang mirip dengan salat. Wa mukhamaratan batiniyatan, dan ada efek zikir itu mukhamarah yang mirip-mirip dengan efeknya khamar, minuman keras. Artinya bisa mabuk orang terbawa kalau ingat dalam zikir. Tapi jangan samakan kayak mabuk minum khamar, kada. Mirip mukhamarah, seakan kesadaran itu tertutup ketika orang dalam zikir. Ya kan, la ilaha illallah, hilang orang sekitar sampai awak bergerak. Itu mukhamarah batiniyah. Khamara yukhamiru ay ghatta yughati, menutup kesadaran. Nah, ini komentar ulama arifin billah, ya'lamuha arbabuha. Hal ini diketahui oleh mereka yang ahli dalam zikir. Zikir itu artinya kalau pian bujur tinggalan di dalamnya, nah kayak orang mabuk pian, hilang kesadaran. Nang awak beguyang kada sadar, orang sekitar mati lampu gin kada tahu kipas matinya kada merasa panas. Kita belum sampai lagi levelnya itu leh. Mau lagi zikir ini mati lampu, panas, baju buka gitu. Berarti masih merasa lawan sekitar kita nih. Nah, mereka arbabu zikir, orang-orang yang sudah dalam zikir hilang. Mukhamarah batiniyah, tertutupi dengan khusyuknya dalam zikir tadi. Qala Sidi Umar ibnu Farid, berkata Imam Ibnu Farid, wa idza dzakartukumu amilu ka'annani min tibi dzikrikum sukitur raha. Ujar Ibnu Farid, apabila aku berzikir mengingat engkau, amilu, aku pun beguyang, ka'annani min tibi dzikrikum sukitur raha, seakan-akan aku saking nyamannya berzikir, menyebut namamu, seakan-akan aku lagi dituangi minuman yang menyamaniku. Ini bahasa ulama yang tinggi levelnya. Aku nih kalau zikir di Ibn Farid, aku tuh beguyang awak, kayak nyamanan, seakan-akan aku lagi dituangkan minuman yang nyaman rasanya. Ada rasa, merasa gitu. Lalu beguyang. Amilu. Ma hukmur raqsi inda sama wa ghairih. Nah, ini selanjutnya. Apa hukum bajoget? Raqs inda sama wa ghairih, ketika mendengar lantunan-lantunan nasyid, salawat, zikir dan selainnya. Nah, kayak salawatan tuh. Padang bulan, pada angkat tangannya. Wah, enggak ada. Kan begini tuh, raqs. Pernah lah yang melihat orang maulid, mahalul qiyam, saking ingat tuh meresapi bejoget. Ulun berapa kali pas mengisi acara maulid di Banjar, Matapura dan yang lain, ada orang-orang Tuhan yang memang bujur-bujur inya tuh gembira, himung. Mahalul qiyam tuh asyraka, bahasa kita merasa Rasul tuh hadir. Kehimungan awak tuh nang raqs bejoget. Atau apa hukumnya? Ini bilang pembahasan kita nih. Cari aja biar orang-orang yang memang khusyuk lah, nang hatinya tuh memang bersambung ingat Rasulullah pas asyraka tuh pada tahannya. Bukan bejoget dangdut kada, tapi memang terbawa suasana raqs. Nah, ini apa hukumnya? Nah, ini kita bahas. Ikhtalafal ulama bidzalik, fadhahaba ta'ifatun ila al-karaha, minhum al-imam al-Qaffal, wa dhahaba akharun ila al-ibahah, wallahu a'lam. Masuk waktu Isya. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Yang penting pian tadi paham dan mengerti, beguyang dalam zikir ada nas dan dasarnya. Jangan menyalah-nyalahkan. Wallahu a'lam. Mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudahan istiqamah belajar di majelis ilmu.
dan diberi pemahaman sehingga kadang mudah menyalah-nyalakan amaliyah-amaliyah kelompok tertentu dan amaliyah-amaliyah khususnya aswaja. Wallahu a'lam. Adzan isya.